Pemirsa, Anda masih menyaksikan Berita Lampung. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Kebakaran bangunan bekas warung di Metro menewaskan seorang juru parkir yang sedang tidur di dalamnya. Ratusan warga Bandar Lampung jadi korban penipuan kredit palsu oleh seorang pegawai Bank Gadungan. Jembatan di Jalan Lintas Tengah Sumatera Waikanan ambles, lalu lintas truk bermuatan lebih dari 28 ton dialihkan ke jalur lain. Ratusan ibu rumah tangga di Bandar Lampung jadi korban penipuan seorang petugas pemasaran atau marketing salah satu bank swasta Gadungan. Modus tersangka yakni meminta korban membayar sejumlah uang untuk mempermudah korban mendapatkan pinjaman uang dari bank. Tersangka kini telah ditangkap. Tersangka bernama Putri Yuris Handayani, umur 32 tahun, warga Bandar Lampung. Ia menyamar sebagai pegawai bank swasta ternama. Dalam pemeriksaan, polisi mengungkap korban dijanjikan bisa mendapatkan pinjaman uang sebesar 3 hingga 8 juta rupiah dengan syarat menyetorkan berkas kependudukan dan membayar uang Rp30.000 kepada tersangka. Tersangka juga menerapkan pemasaran berjenjang atau multi-level marketing dengan menjanjikan bonus uang Rp750.000 jika korban bisa merekrut calon kreditur. Penipuan itu terungkap setelah para korban melapor polisi akibat pengajuan kreditnya tidak kunjung cair. Jadi tersangka PYH ini diundang ya, datang ke rumahnya pelapor. Setelah sampai di sana kemudian ditanyakan mengenai pinjaman mereka itu. Dan kemudian ternyata terjadi keributan. Karena banyak sekali sekitar 100-an orang yang kemudian juga datang dengan hal yang sama, ingin menanyakan mengenai mereka dapat pinjaman atau tidak, karena sudah menyetorkan uang tadi. Nah kemudian Babin Kamtipmas yang ada di sana melerai, dan karena banyak sekali masanya sehingga kemudian dibawa ke Polsek Tanjung Karang Barat. Di Polsek ini dilakukan interogasi dan barulah ketahuan bahwa tersangka PYH ini tidak pernah ada hubungan dengan Bank Astra. Kemudian dikembangkan oleh penyidik, ditemukanlah bukti penerimaan dari para pihak, penyetoran uang panjar untuk dapat pinjaman melalui Dana yang ada di aplikasi Dana di handphonenya, dan juga fotokopi KK dan KTP dari masing-masing korban. Berkas kependudukan korban, ponsel tersangka, serta bukti pengiriman uang dari korban ke tersangka disita polisi sebagai barang bukti. Akibat perbuatannya, tersangka terancam 5 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Para peternak kambing di Desa Bumi Asri, Kecamatan Palas, Lampung Selatan sedang dilanda keresahan dengan keselamatan ternaknya. Dalam sepekan terakhir, terdapat belasan kambing milik beberapa warga mati mendadak dan tidak diketahui penyebabnya. Di antaranya dialami Widodo. Pada Minggu pagi, 2 kambingnya dalam kandang mati mendadak. Menurutnya, kambingnya diberi makan baik dan kandangnya pun cukup bersih. Menurut Widodo, dan pada malam sebelum ditemukan mati, kambingnya masih terlihat sehat. Widodo menyatakan kejadian ini telah terjadi kesekian kalinya di desanya. Sebelum kambing miliknya, ada sekitar 14 kambing milik beberapa tetangganya juga mati mendadak. Para peternak kambing di Desa Bumi Asri, Kecamatan Palas, mendesak Dinas Peternakan atau petugas kesehatan hewan di Lampung Selatan segera turun tangan untuk menyelidiki penyebab belasan kambing mati, apakah akibat sabotase atau akibat penyakit. Penyakit kami juga tidak tahu, karena malamnya itu sehat,
dikasih makan bersama dengan teman-temannya. Paginya itu kok nggak mau makan, lemes, habis itu terus besoknya lagi tuh meninggal. Jadi kambing saya kemarin bahkan bukan punya kami, punya tetangga yang di belakang rumah sini itu juga ada yang meninggal terkait dengan penyakit dan lain sebagainya. Terus tempatnya Mas Templeng itu 3, tempatnya Pak Tursino itu bandot besar itu juga meninggal. Itu berapa Mas selama yang meninggal ini yang ketahui? Kalau tidak salah Mas ya, itu 2, 4, 7, 8 ekor. Kejadian banyak kambing mati mendadak juga pernah terjadi di Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu pada awal bulan lalu. Puluhan kambing warga mati mendadak. Di antaranya dialami oleh Budi Setiawan. Sebanyak 14 kambing mati mendadak dalam waktu sekitar sepekan. Setelah didatangi petugas kesehatan hewan Pringsewu, penyebab matinya belasan kambing akibat menderita cacingan. Menurut saya sangat bagus dan saya berharap akan terus ditingkatkan pelayanan seperti ini untuk peternak-peternak kecil seperti kami. Jumlah kematian sebelumnya berapa tuh? Kalau jumlah kematian sebelumnya hampir 40-an ekor, tapi itu hitungnya masih cempe-cempe. Itu penyakit apa? Sebagian ada yang cacing, sebagian ada virus ya Bu ya, parasit darah dan lain-lain. Untuk pengobatan Ke sini sekitar 1 bulan itu 4 kali kalau nggak salah kemarin itu. Pengobatan keseluruhan dalam satu desa Gading Timur ini yang sekitar 350 ekor populasi kambing domba. Seperti itu. Ternyata di beberapa perantauan juga ada kasus yang sama seperti itu. jumlahnya kematian berapa? Jumlah kematian untuk total satu desa ya, satu desa itu dari populasi 350 ekor itu ada sekitar 60 sampai 65 ekor seperti itu. Nah, kepada petani ya sebenarnya kasus cacingan ini bapak-bapak peternak bahwa kasus cacingan ini sebenarnya sangat mudah diatasi asalkan panjenengan yang pada punya kambing itu rutin memberikan obat cacingnya. Pencegahan kambing terpapar penyakit cacingan dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan kandang dan lingkungan sekitar kandang, pemberian pakan yang berkualitas, rutin memberikan obat cacing, dan mengarantina kambing baru sebelum dicampur dengan kambing lainnya. Ari Susanto melaporkan dari Lampau Selatan dan Pringsewu. Sebanyak 300 kafilah dari 120 tim yang berasal dari 20 kecamatan di Kota Bandar Lampung mengikuti kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-54 Bandar Lampung. Kegiatan ini sekaligus untuk mencari juara Qori dan Qori'ah yang akan mewakili di tingkat provinsi dan nasional. Pembukaan MTQ digelar di Gedung Serbaguna Herman HN, Bukit Kemiling, Permai. Para peserta melakukan parade dengan ciri masing-masing kecamatan untuk menambah kemeriahan. Tema MTQ tahun ini menciptakan generasi Qurani yang berintegritas, berakhlak mulia, dan siap mewujudkan Kota Bandar Lampung gemilang. Supaya untuk anak-anak muda terus mengingat bahwa agama itu patokan untuk prestasi mereka. Ada di mana saja kalau mereka imannya kuat, insya Allah asbunna yakin. Dan mereka akan bisa menjalankan semua kegiatan, semua apa yang mereka lakukan, insya Allah berhasil. Jadi ini temanya tadi ya, dan tadi sudah punya sampaikan dan juga punya mohon doanya. Mudah-mudahan nanti dari kafilah kita, Qori dan Qori'ah kita bisa mewakili Kota Bandar Lampung untuk tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. MTQ ke-54 tingkat Kota Bandar Lampung akan berlangsung hingga tanggal 14 atau Selasa malam. Lomba yang diikuti peserta diantaranya lomba tilawah, tahfiz, hingga tafsir Al-Quran. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.